Halo kawan divisi sejarah, Guten Morgen. Saat Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat, ditambah alutsista yang mumpuni. Ilmuwan Jerman juga banyak melakukan inovasi selama Perang Dunia Pertama. Namun, bagaimana Jerman akhirnya kalah dalam Perang Dunia Pertama? Mari kita bahas apa saja penyebab Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jika membicarakan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, maka kita akan menemukan beberapa penyebab dari kekalahan Jerman. Dan penyebab kekalahan Jerman ini saling berkaitan satu sama lain. Penyebab pertama dari kekalahan Jerman adalah blokade laut oleh Angkatan Laut Inggris. Blokade laut ini adalah upaya Inggris untuk membatasi masuknya kapal asing ke Jerman. Tujuannya jelas, agar tidak ada sumber daya yang masuk ke Jerman seperti bahan makanan dan bahan baku senjata. Sebenarnya, Angkatan Laut Jerman sudah mencoba melawan blokade Inggris. Kapal selam Jerman mampu menenggelamkan kapal-kapal Inggris. Dari awal, memang Angkatan Laut Inggris lebih unggul dan bisa dibilang terbaik di dunia saat itu. Jerman telah salah perhitungan karena menganggap kebutuhan sumber daya bisa diimpor lewat darat, seperti dari Belanda, Rumania, atau Denmark. Blokade laut oleh Inggris memiliki efek domino bagi kelangsungan hidup Jerman. Pertama, blokade ini menyebabkan kelaparan massal di Jerman, karena kurangnya bahan makanan yang diimpor dari benua Amerika. Diperkirakan korban dari kelaparan di Jerman mencapai 424.000 jiwa. Karena kelaparan ini, kondisi dalam negeri Jerman sangat kacau. Para penduduk perkotaan berebut jatah makanan dari pemerintah. Bahkan sering terjadi keributan karena saling berebut. Toko makanan banyak yang dijarah. Kegagalan panen pada tahun 1917 memperparah kondisi Jerman saat itu. Negara Jerman benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Blokade laut ini juga bertanggung jawab atas kekurangan gizi yang dialami anak-anak Jerman sampai beberapa tahun setelah perang. Dan seperti yang Anda pikirkan, kelaparan di dalam negeri tentunya mempengaruhi persediaan makanan bagi para tentara di medan perang. Jatah makanan menjadi berkurang dan jalur distribusi menjadi lambat karena kerusuhan di dalam negeri. Dalam serangan musim semi pada 1918, Jerman memang berhasil memukul mundur pasukan sekutu, bahkan hampir mendekati Paris. Namun, pasokan makanan dan amunisi Jerman sangat terbatas dan lambat. Beberapa sumber mengatakan tentara Jerman sampai mengais makanan dari parit dan jasad para tentara sekutu. Jadi, bisa dikatakan tentara Jerman kelaparan saat melakukan serangan musim semi. Dalam keadaan kekurangan makanan saja, tentara Jerman mampu memberikan pukulan bagi sekutu. Apalagi jika makanan terpenuhi, mungkin Paris akan jatuh lebih cepat. Kekacauan yang terjadi di dalam negeri juga mendorong terjadinya penggulingan kaisar dan perubahan negara menjadi republik. Rakyat mendukung republik karena keadaan negara yang benar-benar kacau. Namun, keadaan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok komunis. Para komunis mendorong para buruh untuk mogok kerja. Ini menjadi penghambat produksi senjata dan amunisi bagi tentara di garis depan. Mereka juga melakukan beberapa aksi kekerasan dan protes. Bahkan, di beberapa tempat, kelompok komunis melancarkan aksi pemberontakan. Para kelompok komunis ini terinspirasi dari revolusi Rusia dan ingin mendirikan negara Soviet Jerman. Kelompok komunis ini tetap eksis sampai beberapa tahun setelah perang dan terus melakukan kekerasan dan pemberontakan. Republik Weimar mampu membendung pemberontakan. Tidak bisa dibayangkan jika saat itu Jerman sampai jatuh ke tangan komunis.
Inilah mengapa rakyat Jerman saat itu percaya bahwa Jerman telah ditusuk dari belakang. Rakyat Jerman tidak bersimpati terhadap kelompok komunis dan cenderung membenci. Inilah mengapa partai sayap kanan seperti Nazi mendapat dukungan dari rakyat, dan saat Hitler berkuasa, kelompok kiri benar-benar dihabisi. Sampai di sini bisa kita pahami jika blokade laut oleh Inggris sangat berpengaruh terhadap kekalahan Jerman dengan memberi efek domino berupa kelaparan di Jerman dan di medan perang, serta mendorong pemberontakan kaum komunis. Selain sebab di atas, ada penyebab lain yang membuat Jerman harus berhenti berperang. Pertama, masuknya Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Di sini bisa Anda bayangkan, tentara Jerman sudah kelelahan di garis depan selama bertahun-tahun. Sedangkan Amerika memiliki tentara yang masih segar dan bugar. Amerika mengirim sekitar 2 juta tentaranya dan tentu sangat sulit bagi Jerman untuk melanjutkan perang. Menjelang akhir perang, satu persatu sekutu Jerman telah menyerah. Mulai dari Turki, Bulgaria, sampai Austria-Hungaria. Ini membuat Jerman harus bertempur sendiri di Eropa melawan aliansi Entente. Lalu, beberapa pakar percaya bahwa wabah flu Spanyol juga memberi dampak pada berakhirnya Perang Dunia Pertama. Wabah ini menyebar dengan cepat di garis depan pertempuran. Beberapa orang Jerman tidak terima dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Salah satunya seorang kopral bernama Adolf yang marah dan kecewa. Ia mengatakan matanya buta kembali setelah mendengar kekalahan Jerman. Jerman masih harus menerima perjanjian Versailles, yang mana perjanjian ini sangat merugikan Jerman. Rakyat Jerman menganggap perjanjian Versailles adalah penghinaan bagi bangsa Jerman. Hal yang bisa kita pelajari dari kekalahan Jerman adalah betapa pentingnya program swasembada pangan atau program ketahanan pangan. Sebuah negara harusnya bisa memproduksi sendiri pangan untuk rakyatnya. Lalu, pelajaran kedua adalah betapa pentingnya menjaga jalur logistik, terutama jalur laut. Nah, itulah tadi beberapa penyebab kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Dankeschön.